Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Setelah kepergian Blind John, seorang dewa pedang dari negara pulau datang untuk menghancurkan Kairi dan Harvey. Di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5445 sampai 5449. Chapter 5445. Tuan Muda York, kamu sedikit impulsif. Cek ini tidak boleh dirobek. Setidaknya kamu tidak melakukannya di depan Blind John. Lagi pula, benda ini bisa digunakan sebagai pelambatan kita. Kairi Patel memandang Harvey York dan menghela nafas sebelum berkata. Memperlambat dia. Harvey York tersenyum ringan. Rencana kita untuk menunda pasukan, atau rencana mereka untuk menunda pasukan? Mengapa kita harus melakukannya? Kairi Patel sedikit terkejut. Harvey York melanjutkan. Untuk keluarga Patel dan 6 keluarga tersembunyi, memang merupakan hal yang baik untuk dapat mengambil napas selama beberapa hari dan mengumpulkan kekuatan. Tapi apakah kamu lupa bahwa Damon John akan segera menjabat? Selama upacara selesai dan dekret kekaisaran dikeluarkan, maka masalah ini sudah dipastikan hasilnya. Golden Sands benar-benar akan menjadi milik keluarga John. Sederhananya, jika kamu bisa tetap tenang selama beberapa hari, pasti keluarga John yang akan sangat diuntungkan. Wajah Kairi Patel berubah dan dia berkata, kalau begitu, Blind John datang bukan untuk menunjukkan kelemahan hari ini. Apakah dia datang hanya untuk berbicara dengan kita? Harvey York tersenyum ringan, dan berkata, bagaimana bisa putra paling senior di negara Ha menunjukkan kelemahan dengan begitu mudah? Orang seperti dia, tidak akan menyerah sebelum dia menunjukkan semua kartunya. Dia membuat pengalihan dengan merendahkan dirinya sendiri. Kairi Patel sedikit mengernyit dan berkata, lalu bagaimana kita bisa menghentikannya? Mencegahnya? Harvey York tertawa kecil. Kapan aku bilang aku akan menghentikannya? Kurasa kita harus pergi ke Arlet Pagan untuk mengambil beberapa barang antik lagi, dan menunggu sampai hari ketika Damon John menjabat, untuk memberinya hadiah ucapan selamat. Kairi Patel tertegun sejenak, dan tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Di luar pintu, sebuah Toyota Alphard berangkat dari sudut jalan. Setelah beberapa ratus meter dari Hotel Golden Sands, Blind John mengalihkan pandangannya ke belakang. Di kursi belakang, seorang gadis pirang yang tertidur, membuka matanya dan berkata, Tuan Muda John, bagaimana situasinya? Apakah Harvey York menerima cek dan bersiap untuk pergi? Berapa nomor penerbangannya? Katakan padaku. Aku akan mengatur seseorang untuk meledakannya. Pada saat ini, ekspresi Karina acuh tak acuh, tetapi ada percikan api matanya. Dia tahu betul bahwa penduduk pulau paling ahli dalam melakukan hal-hal seperti regu kematian. Jika Harvey York benar-benar pergi menaiki pesawat, akan terlalu mudah untuk membiarkannya mati tanpa penguburan. Blind John menghela nafas dan berkata, dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga merobek cek 1,4 miliar dolar yang kita siapkan. Jelas, Harvey York akan tinggal dan melawan keluarga John selamanya. Jadi, aku berharap keluarga Locke dapat membantu keluarga John menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan cara ini, keluarga John kami dapat naik tahta dengan tenang. Tentu saja, setelah menyelesaikan masalah ini, aku dapat menjamin kepentingan mutlak keluarga Locke di negara Ha. Aku percaya bahwa kamu bisa merasakan ketulusanku. Mendengar bahwa Harvey York menolak permintaan Blind John, Karina mencibir dan berkata, aku punya firasat bahwa bajing ini tidak akan menyerah dengan mudah. Lagi pula, bahkan jika dia berani meninju wajahku, apalagi yang bisa dilakukan? Dia hanya bajing. Sejak kamu masih ingat janjimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan apa yang harus kita lakukan. Ketika kata-kata itu jatuh, Karina langsung memutar nomor dan berkata dengan dingin. Kamu bisa melakukannya. Chapter 5446. Blind John sudah pergi. Kairi Patel memandang dari jendela PIV. Melihat sikapnya, aku pikir dia tidak akan menyerah dengan mudah. Kamu merobek cek di depannya, dia tidak akan pergi tanpa merencanakan sesuatu kan? Harvey York mengambil sumpitnya, makan sepotong daging sapi rebus, dan minum beberapa teguk teh sebelum tersenyum sedikit. Siapa bilang Blind John tidak mempedulikannya? Apakah kamu tidak melihat, pintu Hotel Golden Sands ditutup? Dia tidak menunggu sebelum kita pergi untuk menendang kita. Dia tidak sama sekali. Ini tidak bermoral. Mendengar kata-kata Harvey York, Kairi Patel mengerutkan kening, dan pada saat berikutnya, matanya jatuh ke pintu masuk kotak tertinggi. Di tempat itu, mereka tidak tahu kapan ada seorang pria pendek berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah kendo, dan 2 pedang pulau panjang, 1 panjang dan 1 pendek, digantung di pinggangnya. Sosoknya memancarkan keunggulan yang tak terkatakan seperti pedang panjang yang terhunus. Penduduk pulau. Melihat penduduk pulau ini, Kairi Patel tampak sedikit jelek. Harvey York melirik dengan santai dan berkata, bukan penduduk pulau biasa. Seharusnya master dari 6 sekolah utama di negara pulau, aku tidak tahu sekolah mana. Yang paling penting adalah dia disuntik dengan obat genetik Amerika Serikat. Teknologi gen plus seni bela diri negara pulau, ini tidak sesederhana 1+1. Harvey York memakan makanan itu sambil berkomentar. Kamu tahu seni bela diri negara pulau, dan juga tahu teknologi genetik. Kamu benar-benar seperti yang dirumorkan, itu tidak mudah untuk dihadapi. Pria pulau itu berbicara perlahan pada saat ini, suaranya kering, tidak seperti manusia. Harvey York berkata dengan ringan. Jika kamu tahu bahwa aku tidak mudah dihadapi, sebaiknya jangan mencari kematianmu sendiri. Sekarang tutup pintunya dan pergi, aku bisa berpura-pura kamu belum pernah kesini. Tawaran yang sangat menarik. Orang pulau itu berbicara perlahan. Sayangnya, perintah yang aku terima adalah untuk mengambil kepalamu kembali.
Tuanku sudah menunggu untuk memberikan kepalamu kepada kekasihnya sebagai tanda kasih sayang. Aku harap kamu tidak mempersulitku. Harvey York menoleh ke samping, meletakkan sumpitnya, dan berkata, Tuanmu, karena kamu seorang penduduk pulau, tuanmu seharusnya adalah Ibu Ki Abe, yang baru saja datang ke Golden Sands baru-baru ini kan? Adik laki-lakinya, Yamato Abe, wajahnya membengkak olehku. Dia tidak akan datang untuk menggangguku. Sekarang kau mencoba menyusahkanku demi seorang wanita. Jadi, wanita itu pasti adalah Karina. Ibu Ki Abe, Karina, prajurit pulau, prajurit genetik. Sepertinya keluarga John sangat dekat dengan kalian semua. Aku tidak khawatir tentang keluarga seperti itu, bahkan jika itu adalah keluarga tingkat atas, yang bertanggung jawab atas pemerintah di negara H. Apakah menurutmu aku akan merasa cemas? Orang-orang pulau kecil mengejek Harvey York. Tidak khawatir. Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin negara H? Kamu hanya seekor anjing usil yang mengambil seekor tikus. Karena kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, maka segalanya akan lebih mudah ditangani hari ini. Penduduk pulau kecil itu memandang Harvey York dengan tenang. Aku adalah Yuri, salah satu dari 10 ahli pedang teratas di negara pulau. Aku sudah melayani tuanku selama bertahun-tahun. Kamu bisa memberi dirimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika aku yang melakukannya, kamu pasti akan mati tanpa mayatmu. Ketika Kairi Patel mendengar nama itu, dia hanya bisa terkesiap. Yuri, Penatua Negara Pulau dan juga Abitoe. Chapter 5447. Gadis cantik, apakah kamu benar-benar tahu namaku? Yuri menyipitkan mata pada Kairi Patel sambil menjilat bibirnya. Selama kamu bersedia menghabiskan beberapa hari denganku, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak meleapkanmu. Bagaimana? Kairi Patel berkata dengan dingin. Tidak mungkin. Aku tidak tertarik pada anjing tua sepertimu. Kamu kurang dari 2/3 tinggiku, tetapi kamu masih ingin makan daging angsa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu adalah salah satu dari 10 dewa pedang teratas dari negara pulau, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Kairi Patel, Yuri tersenyum dan berkata, menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa saat aku datang ke negara H, aku akan bertemu dengan kuda yang begitu ganas. Aku sudah memutuskan, bukan hanya aku tidak akan melenyapkanmu, tapi aku akan memenjarakanmu di penjara bawah tanah. Aku akan bermain bersamamu jika aku dalam suasana hati yang baik, dan jika tidak, aku akan membiarkan anjingku bersamamu, hahaha. Ketika dia mengatakan ini, wajah Yuri terlihat sangat sombong. Dia tidak memiliki semangat Bushido yang seharusnya dia miliki sebagai salah satu dari 10 pendekar pedang terbaik di negara pulau. Kamu. Kairi Patel sangat marah karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anjing tua yang begitu tidak tahu malu. Harvey York melambaikan tangannya pada saat ini dan berkata dengan ringan. Kairi, kamu tidak bisa marah dengan anjing tua seperti itu, aku akan menangani masalah ini. Setelah itu, Harvey York memandang Yuri dan berkata dengan ringan. Karena kamu adalah tetua dari Abitoe, salah satu dari 10 santo pedang teratas di negara pulau, dan juga seorang dewa perang. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut di tanah, bersujud pada Kairi Patel, lalu potong lidahmu. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan melenyapkanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Yuri tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, menarik, sangat menarik. Aku sudah telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang idiot yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Kamu benar-benar memintaku untuk berlutut dan memotong lidahku sendiri. Apakah kamu sedang bermimpi? Jangan melamun. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah aku masih perlu bermimpi untuk menghancurkan seekor anjing pulau? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki mimpiku? Kamu terlalu menjijikkan. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan jijik. Bodoh. Wajah Yuri tenggelam, dan dia membuka mulutnya dengan tajam. Niat membunuh di matanya tidak layak disembunyikan. Karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Oh tidak. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku tidak akan melenyapkanmu. Aku akan memotong tangan dan kakimu dan mengubahmu menjadi gada manusia. Setelah itu, kamu akan menonton tanpa daya, bagaimana aku menghancurkan wanita di sampingmu ini siang dan malam. Hahaha. Dengan tawa liar, Yuri menekankan tangan kanannya pada gagang pedang di pinggangnya. Seiring dengan tindakannya, niat membunuh yang sangat kuat menyebar pada saat ini. Suhu di sekitarnya turun sedikit pada saat ini. Setelah itu, dia menginjakkan kakinya ke tanah dengan keras. Krak! Marmer yang indah dan mahal di tanah langsung retak, dan gelombang udara menyebar ke depan. Segera setelah itu, sosok Yuri melesat ke depan, menyerang dan langsung ke tempat Harvey York berada. Ledakan sonik besar menyebar, dan sejumlah porselen dan barang pecah belah di dalam kotak itu hampir meledak langsung di bawah pengaruh ledakan sonik ini. Harvey York memandang Yuri dengan acuh tak acuh. Dia bisa merasakan ada kekurangan dari serangannya. Chapter 5448. Yuri datang dengan kecepatan yang sangat agresif dan mematikan. Saat dia akan berhasil menebas Harvey York, tiba-tiba tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba berhenti di udara, dan mundur ke satu sisi dengan keanehan yang sama sekali tidak sesuai dengan logika. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, pedang pendek keluar dari sarungnya dan bersiul ke arah Harvey York. Kecepatan pedang ini sangat cepat, tidak kalah dengan senjata api. Harvey York sedikit mengernyit, dan kemudian wajahnya berubah, karena dia bisa melihat bahwa pedang Yuri sama sekali tidak ditujukan padanya, tetapi pada Kairi Patel. Generasi Dewa Perang. Benar-benar tak tahu malu sampai melakukan hal seperti ini.
Pada saat ini, Harvey York mau tidak mau segera bergerak. Dia mundur, dan tangan kanannya memeluk pinggang ramping Kairi Patel yang sehalus lemak. Tapi Harvey York tidak punya waktu untuk menikmatinya dengan hati-hati. Dia dengan cepat mendorong tangan kanannya ke depan, dan mendorong Kairi Patel kembali ke sudut kotak. Harvey York juga menendang meja makan besar untuk melindungi Kairi Patel secara langsung, sehingga dia bisa memastikan keselamatannya. Ush! Hampir ketika Harvey York menyelesaikan semua ini, pedang pendek itu terbang langsung ke tubuh Harvey York dan mendarat di sofa mahoni di belakangnya. Sofa mahoni meledak dengan keras dan berubah menjadi serbuk gergaji, yang membuktikan bahwa kekuatan Yuri memiliki tingkat sebagai dewa perang. Harvey York tampak tenang, dan menatap Yuri yang mendarat lagi saat ini. Tapi melihat Yuri mencibir, tangan kirinya membuka dan menutup. Whoosh! Pedang itu tiba-tiba terbang kembali dan jatuh ke arah rompi Harvey York. Kali ini, Harvey York menginjak sumpit di tanah, sumpit itu terbang menangkis pedang. Treng! Kedua belah pihak saling menyerang, dan pedang itu ditolak sekali lagi. Pedang ini terpental dan mendarat di balok rumah dan bergetar sedikit. Ilmu pedang. Orang ini telah melampaui tingkat dewa perang dan telah mencapai alam kesatuan manusia dan alam. Ekspresi terkejut muncul di mata Harvey York. Bahkan orang pertama dalam legenda negara pulau, Grandmaster dari keluarga kerajaan negara pulau, seharusnya tidak memasuki wilayah ini. Tetapi dia benar-benar telah memasuki alam ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Ush! Sebelum Harvey York selesai berpikir, pedang pendek dari negara pulau itu terbang lagi dan bersiul ke arah tempat Harvey York. Di udara, cahaya perak samar melintas. Tali pancing. Harvey York tiba-tiba mengerti. Dia tahu bahwa Yuri sama sekali tidak tahu bagaimana menguasai ilmu pedang, dan dia tidak mencapai alam legendaris kesatuan antara surga dan manusia. Hanya saja orang ini tidak tahu kemana dia pergi untuk mempelajari ilmu pedang yang aneh, dan dia benar-benar menggunakan tali pancing untuk mengendalikan pedang pendek negara pulau. Orang yang tidak tahu, begitu tertipu olehnya, apalagi melakukannya, mereka pasti akan takut. Krak! Harvey York menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sepotong marmer terbang keluar. Dia mengabaikan belati pulau yang terbang ke arah kepalanya, dan batu itu mendarat di tali pancing di udara. Pedang pendek yang awalnya tak tertandingi dari negara pulau ditarik oleh tali pancing pada saat akan jatuh ke tubuh Harvey York. Tiba-tiba pedang itu melesat ke arah lain, dan mengarah ke wajah Yuri. Ush! Ekspresi Yuri berubah, dan pedang yang dia pegang di tangan kanannya tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan memblokir ke pedang pendek di udara. Chapter 5449. Nak, kamu mata yang tajam dan kamu juga sangat beruntung. Melihat bahwa jurus pamungkasnya yang paling jahat gagal, Yuri mencibir pada saat ini. Namun, itu hanya pembuka. Benarkah? Harvey York tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa menunjukkan keterampilanmu yang lain. Biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya, sebagai salah satu dari 10 dewa pedang teratas di negara pulau. Yuri hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba terdengar suara mesin mobil di luar Hotel Golden Sands. Saat ini, Corbin Patel muncul bersama sekelompok orang dari keluarga Patel yang dilengkapi dengan senjata api di tangan mereka. Jelas, Kairi Patel seharusnya memerintahkan orang-orang keluarga Patel karena situasinya saat ini. Kamu memanggil orang-orang ke sini. Melihat adegan ini, Yuri tersenyum menghina. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun padaku dengan orang-orang ini? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak perlu bergantung pada orang-orang ini. Aku sendiri juga dapat menghancurkan Anda. Tapi karena semua orang membawa senjata api, kurasa tidak buruk menembakmu sampai mati. Karena kamu tidak berhak mengotori tanganku. Oh, betapa naifnya. Yuri sedikit menyipitkan matanya, dia mengamati Harvey York beberapa kali, lalu perlahan membuka mulutnya. Karena kamu menelpon seseorang, itu merusak suasana hatiku. Apalagi kamu mencoba menggunakan senjata api untuk melawanku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Tapi lain kali, kamu akan mati. Begitu suara itu jatuh, Yuri berbalik dan menghilang dari jendela. Kedatangan orang-orang dari keluarga Patel yang dilengkapi dengan senjata api, masih membuatnya sedikit takut. Setelah beberapa saat, Corbin Patel bergegas masuk tetapi gerakan mereka masih selangkah lebih lambat, sehingga mereka tidak bisa menghalangi mundurnya Yuri. Nona, maafkan aku karena terlambat. Corbin Patel bergegas ke Kairi Patel untuk pertama kalinya. Aku menerima pesanmu, dan aku membawa orang sesegera mungkin. Tapi aku masih terlambat. Tidak masalah. Kairi Patel berbicara dengan ringan. Meskipun senjata api kami dapat mengancam Yuri, tetapi itu mungkin tidak dapat menahannya. Sekarang, ini adalah akhir yang terbaik. Corbin Patel ingin berbicara, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas, dia awalnya ingin mengambil kredit. Harvey York melirik Corbin Patel dengan ringan sebelum berbicara. Malam ini, pihak lain belum sepenuhnya siap, jadi mereka akan mundur. Namun, masalah ini baru saja dimulai dan masih jauh dari selesai. Dalam hal perilaku penduduk pulau, kebanyakan dari mereka akan muncul kembali dengan membawa pasukan. Saat berbicara, Harvey York melirik Kairi Patel. Di mana Elias Patel? Biarkan dia kembali dari Mordu. Ini harus memastikan keselamatan semua orang di keluarga Patel. Kairi Patel sedikit berpikir sebelum hendak menelpon. Bagaimanapun, Elias Patel adalah generasi dewa perang, bahkan jika tidak ada cara untuk melenyapkan Yuri, tetapi perlindungan darinya seharusnya lebih dari cukup. Tunggu. Corbin Patel berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Nona Patel, jarak dari Mordu ke sini ribuan mil jauhnya. Saat Elias Patel datang, mungkin akan terlambat.
Aku telah mengundang saudara angkatku untuk melindungi integritasmu. Jangan khawatir, Nona Patel. Dengan saudaraku di sini, Yuri tidak akan mengganggu kita. Bahkan jika 10 pendekar pedang teratas dari negara pulau berkumpul, itu tetap tidak berguna.